Hai, perkenalkan nama saya Angelina Situmeang. Saya dari Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan praktik akuntansi secara internasional pada Anglo-Saxon, Nordic, dan Asian. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan praktik akuntansi dan tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional, dan yang terakhir, dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang perbandingan praktik akuntansi internasional. Yang pertama itu ada Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon atau USA tidak diragukan lagi bahwa akuntansi Anglo-Amerika dapat disebut sebagai ciri dari akuntansi di wilayah Eropa, Asia, Amerika Latin, dan di banyak bagian dunia lainnya. Selain itu, praktiknya tidak hanya di Amerika Serikat dan di Inggris saja, tetapi juga meluas ke beberapa wilayah dan negara lainnya. Misalnya, Inggris diketahui mempunyai pengaruh kolonial yang besar seperti di negara Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenaya, Malaysia, New Zealand, Norwegia, dan lain-lain. Anglo-Amerika akuntansi menjadi lebih relatif dan kurang konservatif secara lebih transparan daripada di negara-negara Latin, Jerman, dan Jepang. Selanjutnya, Nordik atau Belanda. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam hal-hal tertentu mirip dengan negara-negara Anglo-Amerika, tetapi terdapat beberapa pengaruh terpenting Jerman, khususnya mengenai perpajakan. Kelompok ini termasuk Belanda, Denmark, Swedia, dan Norwegia. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih transparan dari negara Jerman dan beberapa negara Latin, tetapi tidak sebanyak di kelompok negara-negara Anglo-Amerika. Akuntansi di Belanda mirip dengan beberapa negara Inggris dan Anglo-Amerika. Hukum perusahaan dan profesi akuntan merupakan pengaruh yang besar, dan meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek relatif sedikit, terdapat lebih dari tradisi kepemilikan umum dari saham dan pedagang bisnis internasional daripada di negara Eropa lainnya. Hukum perusahaan Belanda menyertakan KUHP yang berbasis pada hukum Romawi. Dan yang terakhir kita masuk pada Asian atau Jepang, di mana pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dan ada dua agensi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh dari Undang-Undang Perpajakan Penghasilan Perusahaan Jepang. Kemudian, perusahaan Jepang juga memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Adapun keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut dengan Kiretsu, yang mana bentuk bisnis Kiretsu ini telah ditransformasi saat Jepang mengambil alih perbaikan struktural untuk pergerakan stagnasi ekonomi yang dimulai dari tahun 1999-an, krisis ekonomi yang mengikuti pergerakan ekonomi Jepang juga disebabkan oleh review transaksi laporan keuangan Jepang. Itulah perbandingan dari ketiga negara, yaitu Anglo-Saxon, Nordic, dan Asian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi ada 8. Yang pertama, sistem pendanaan. Yang kedua, sistem hukum. Yang ketiga, sistem perpajakan. Yang keempat, ikatan ekonomi dan politik. Yang kelima, inflasi. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Dan yang kedelapan, budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi. Yang pertama itu sistem pendanaan, di mana di negara-negara pasar ekuitas yang kuat seperti negara Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisa arus kas masa depan risiko terkait. Yang kedua itu sistem hukum, yang mana sistem hukum ini maksudnya ialah menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi dalam sistem hukumnya. Yang ketiga, perpajakan, di mana kebanyakan negara peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaim dalam perlu perpajakan, di mana pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi, di mana ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan perdagangan dan kekuatan jenis. Maksudnya itu ialah ide dan teknologinya itu dialihkan untuk menaklukkan perdagangan dan kekuatan sejenisnya. Begitulah penjelasan dari ikatan dan ekonomi. Kelima, inflasi, di mana inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebih terhadap pendapatan. Maksudnya itu inflasi itu mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban yang terkait. Keenam, ada tingkatan perkembangan ekonomi, di mana faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Maksudnya itu ialah tingkat perekonomian mana yang lebih utama dan mana yang perlu dipisahkan atau dipilah-pilah. Yang ketujuh, ada tingkat pendidikan, yang mana dimaksud dengan tingkat pendidikan ialah standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh itu pelaporan, teknik dan kompleks mengenai variasi, perilaku, biaya tidak akan berarti apa-apa. Maksudnya itu ialah standar dan praktiknya itu sangat sulit dimengerti dan tidak bisa disalahgunakan dan disalahartikan. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat, di mana variabel budaya mendasarkan peraturan kelembagaan di suatu negara. Adapun 4 dimensi budaya nasional yaitu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Di mana maksudnya adalah individualisme merupakan kecenderungan terhadap suatu tata sosial yang tersusun longgar di bagian berhadapan tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga organisasi tidak adil dapat diterima. Penghindaran ketidakpastian, di mana sejauh mana masyarakat tidak ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan secara kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat dari nilai-nilai maskulin yang terinternasional dan ditekankan daripada hubungan dan perhatian. Itulah penjelasan dari ke-8 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik-praktik akuntansi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Harmonisasi merupakan proses peningkatan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi yang menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan, di mana pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek dan standar audit. Di mana tantangan standar akuntansi internasional itu ada dua. Yang pertama ada keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. Yang kedua kritik dan saran standar akuntansi internasional. Yang pertama, keuntungan harmonisasi akuntansi internasional ada 4. Yang pertama itu ada pasar modal menjadi global dan global investasi dapat bergerak ke seluruh dunia tanpa hambatan, berarti standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang berguna secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisien lokasi. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portfolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. Ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang manajer dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam pengembangan standar global dan berkualitas lebih tinggi. Tantangan kedua ialah kritik atas standar internasional, di mana internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Di mana ada beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalam kemampuan dan penyesuaian diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu terpenting dalam dimilikinya. Itulah penjelasan tentang tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan bisnis. Dengan perkembangan akuntansi, maka setiap negara membutuhkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan, di mana standar akuntansi di suatu negara akan berbeda dan dengan negara yang lain yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial negara tersebut. Selain itu juga penyusunan standar akuntansi internasional pada dasarnya merupakan cara-cara perusahaan jasa akuntansi profesional internasional untuk berpetinggi potensi pendapatan mereka. Yang dikemukakan bahwa standarisasi internasional mungkin menciptakan terlalu banyak standar, yang dimana maksudnya ialah perusahaan-perusahaan harus menanggapi tekanan-tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang terus meningkat. Standar-standar akuntansi yang sudah internasionalisasi diterapkan sebagai akibat dari persetujuan internasional dari politik serta ketaatan sukarela. Standar akuntansi tersebut diterapkan melalui sesi politik, hukum, atau peraturannya. Biasanya, peraturan-peraturan yang mengatur proses penerapan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan menentukan peraturan-peraturan dasar yang diperlukan. Sekianlah penjelasan dari saya tentang perbandingan praktik akuntansi secara internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi internasional, tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi internasional, dan dasar harmonisasi standar aspek ekonomi, politik, dan sosial. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan berguna. Terima kasih.